Gimana rasanya ini udah 30 hari ya kita puasa, terus hari ini kita nggak puasa. Tapi memang kalau bulan Ramadan kan kita biasa bangun untuk sahur, lalu kemudian nanti siangnya lapar, maghrib baru buka. Nah kalau bulan Ramadan udah Lebaran ini sunatnya katanya sih sunahnya sebelum sholat harus makan dulu. Tadi makan dulu nggak? Ya? Iya. Tadi kan kita cobain cicip aja kan ya, nggak penuh banget karena takut nanti salah takbir lagi ya kan? Atau nggak tidur pas takbir pas. Terus ada yang salah nggak kan? Kita ini sholatnya setahun sekali kan? Ini 7 kali. 7 dan 5. Terus ada yang sujud langsung nggak? Ada. Kadang. Tadi sih nggak ada, ini udah biasa ya. Udah hebat ya. Sarapan tuh jangan kebanyakan. Iya. Ngantuk ya. Apa namanya? Begah. Iya sih, benar-benar. Jadi secukupnya aja. Yang penting kita ini mengikuti sunnah Rasul ya. Nah kebiasaan kalau di rumah itu memang makannya kayak gitu. Kalau di rumah aku, di rumah nenek gitu biasanya makannya opor sama tumis-tumisan. Tumis-tumisan. Setelah sungkem kali ya, setelah maaf-maafan sama orang tua, baru makan besar ya. Yang dibuat beberapa hari sebelum Lebaran. Iya, tradisinya gitu. Pasti makannya harus ngariung gitu berjamaah ya. Sama nggak sih? Di kalian juga gitu nggak sih? Nanti sama. Kalau aku sih, kalau di keluarga dari akunya nggak ada tradisi apa-apa. Maksudnya abis sholat ya makan yang ada di mama gitu. Terus tuh ya udah, karena kan memang mereka jauh-jauhan gitu ya tinggalnya. Jadi ya udah cuman sedikit aja gitu ya, sekitar situ aja. Tapi kalau misalnya di keluarga suami, aduh ketahuan deh aku udah menikah gitu. Kalau di keluarga suami itu semuanya baca deh lulus SMA nih. Remaja 90-an tapi. Nah, kalau di sana lebih ramai, semuanya ngumpul. Terus apa namanya, uniknya selalu ada sambal. Terus beberapa apa tuh? Itu tuh apa namanya? Bukan tumisan, itu yang buat ngulek sambal apa namanya? Coet, cobek, mutu kayak gitu. Nah, di situ ada banyak. Kemudian makannya bukan makan ketupat sama opor, tapi nasi panas, sambal sama apa tuh? Gepuk. Udah langsung berat juga ya. Habis itu baru tuh sungkeman, karena makan dulu baru sungkem ya. Sungkeman karena kan banyak tuh yang harus kita tungguin dari mulai anaknya, mantunya, cucu mantu, cicitnya juga banyak. Keluarga besar ya. Keluarga besar. Jadi tuh ada perayaan mau sungkem-sungkeman itu mereka pakai disiapin backdrop. Keluarga besar banget. Haji apa? Haji Wijaya. Semuanya pada itu. Yang paling PR sih saya, karena ayahnya suami kan anak paling besar, jadi dia duluan, kemudian anaknya, cucunya, ya kita kan duluan, jadi harus begini gitu. Tapi benar, setiap di daerah itu ya semakin di daerah gitu ya, salam-salaman itu tuh di masjid juga ada. Saya kan pernah nyobain di kota, terus di kampung halaman. Kalau di kampung halaman tuh di masjid juga pas udah sholat tuh langsung salaman semua jamaah gitu loh. Iya. Meskipun nggak, karena kalau di kota tuh kan kayak udah jarang ya. Tapi ada sedikit perbedaan antara Santi sama Karin. Kalau Karin kan sungkem dulu baru salaman, sungkem dulu baru makan. Kalau di Santi makan dulu sambil nunggu keluarga kumpul semua. Bagus tuh daripada nungguin kok sedikit. Abis salaman gitu, udah tuh ngantri amplop dari mulai keluarga yang paling tua. Uangnya harus banyak nih karena paling tua ya, bagi-bagiin semuanya. Itu sih urusan suami saya ya. Gimana tuh? Gimana nih? Bedanya adalah jadi semuanya, semua keluarga itu pasti ngumpul di rumah nenek, ya. 1 hari sebelum sholat Id gitu ya, sebelum Lebaran. Biasanya yang selalu dilakukan adalah nyetrika baju. Iya, benar. Sampai tengah malam. Baju yang besok dipakai, baju baru tadi. Betul. Bisa baru atau enggak ya? Itu dia. Karena masaknya udah beres nih ceritanya. Karena hari-hari sebelumnya biasanya tante aku tuh bikin kue biasanya. Jadi masaknya udah beres, yang malam dipersiapkan itu pasti makanannya dulu. Setelah makanan yaitu pakaian. Nah, setelah itu habis sholat Id, kita nggak makan dulu. Jadi pulang dari jalan, dari masjid ataupun juga dari pelataran lapangan itu,
ke rumah, biasanya kita agak-agak awkward, agak-agak canggung karena udah tahu patternnya. Pasti setelah ini sungkem dulu. Kan semuanya kan, yang nggak kenal juga kan, sama tetangga-tetangga ya. Tapi kalau misalnya di keluarga aku nih, apa namanya, selalu ada kesan, oh ya udah ini pasti sungkem. Template-nya udah ketahuan. Udah ketahuan duluan, jadi yang ada itu auranya tuh agak sedih, agak sih, haru dulu. bener-bener. Ada yang nangis-nangis ya. Setelah semuanya ada di rumah, ada nenek, ada kakek, beliau langsung ada di kursi. Beliau ya nenek, kakek. Nenek, kakek, emang yang paling tua. Aku lagi ngebayangin ya, jadi kakek-kakek di sini. Jadi setelah itu langsung pada sungkem. Jadi sebenarnya ada rasa awkward dalam artian canggung. Harusnya yang saya kira tuh kayaknya harusnya kan happy ya. Tapi habis perut lapar gitu kan ya, tapi harus nangis. Ini harus nangis apa enggak gitu kan. Mungkin yang nangis karena teringat sama keluarga yang sudah pergi terlebih dahulu gitu. Jadi saat ini nggak ada ikut lagi lebaran, jadi itu kali ya yang bikin nangis. Atau dosa-dosa menangis tidak. Atau ini nenek warisan ya lagi. Habis itu ngapain tuh? Habis itu baru kita makan bareng-bareng ya, berjamaah makan ya. Makan baru biasanya apa namanya, uwa ataupun juga paman itu langsung ngasih, ayo siapa yang mau ampau, semuanya harus berbeda ya. Satu lagi, setelah bagi ampau tuh kalau di keluarga suami itu selalu memberi makan lagi sesuai dengan makanan viral per tahunnya. Itu kalau tahun kemarin kan viralnya tuh per dimsaman ya. Ya udah semuanya per dimsaman. Nah, potluck makanannya ada bekal-bekal gitu. Enggak mutlak, tapi ya di rumah neneknya dia nyiapin itu di sana. Terus kalau tahun ini kita belum dapat bocornya apa yang Velocity sih kayaknya tahun ini mah Velocity. Cimo bojot ya. Bojotnya itu. Gitu. Tapi kalau misalnya di tradisi keluarga kan, kalau misalnya ada anggota keluarga yang misalnya belum sejahtera gitu kan, atau enggak dari taraf ekonomi kan suka berbeda-beda. Kadang kan suka ada juga yang nggak nyaman ya, si itu mah datang ke sini mau pamer. Ya tuh aku tuh bukan siapa-siapa, aku di tempat dapur. Genteng aja di atas genteng deh gitu. Jangan, kasihan ya. Di Kang Aung gimana kayak gitu juga? Kalau aku enggak, justru beda karena kan tinggal sendiri nih. Terus pagi-pagi batalin dulu. Terus sholatnya udah janjian sama teman-teman. Sholatnya biasanya di gazebo. Sholatnya di gazebo. Yang rame ya. Beres sholat, nggak langsung ke rumah kita semua. Kita foto-foto dulu. Bahkan ada beberapa teman kalau kebetulan pas sholatnya sama gubernur atau sama siapa, ngejar foto bareng. Oh iya benar. Momen yang langka. Apalagi sekarang gubernurnya baru kali ya. Beberapa seleb Bandung yang kebetulan lebaran di Bandung. Foto bareng apa dulu, udah gitu baru kita pecah bubar ke rumah masing-masing. Karena telat datang ke rumah, sungkemnya udah, makan udah beres. Jadi aku cuma sedangkan salaman, makan sendiri. Yang lain udah pada bubar. Dan strategi untuk menghindari pertanyaan. Itu Kristanti pintar. Iya, tradisi kita itu selain tadi salam-salaman sama keluarga dan tetangga, pertanyaan-pertanyaan yang khas hadir saat lebaran. Kita udah nikah ditanyain. Benar, udah nikah ditanya kapan punya anak, belum nikah udah punya anak satu ditanyain gitu. kapan, kedua, ketiga, kapan, dan lain sama satu lagi di aku tuh nggak ada tradisi kasih amplop di hari H. Karena pertama anak kecilnya dikit, kedua udah dikasih sebelum lebaran. Oh gitu. Paket ke keluarga, ini buat keluarga ini, buat keluarga ini, sama duitnya udah beres. Jadi lebaran tuh nggak ada yang, oh ini amplop buat, udah nggak ada kalau di aku ya. Kalau saya tiap tahun ada bayi baru. Jadi nambahnya baru banyak ya. Sebelum lebaran ngasih, terus lebaran ngasih lagi. Udah gini, nanti kalau misalnya ada anak-anak baru nih, bayi-bayi baru atau balita-balita baru pada ngantri itu, terus saya sama suami gini, kita tanya siapa? Iya, itu gini-gini. Atau enggak, misalnya ada paman atau bibi yang udah divorce terus menikah lagi, kan membawa keluarganya yang udah. Ini siapa? lagi. Gitu, Iya. Jadi momen untuk ini juga ya, perkenalan anggota baru, bener. Termasuk saya waktu perkenalan baru saya dibawa ke sana, awkward banget. Iya, Ingin pergi dari situ sebenarnya. Gitu. Ini menghilang mendadak ya. Iya.
Karena ada momen kan ditanya ketemu semuanya. Ini siapa? Ini Karina, kegiatannya apa? Even though mereka ketemu tiap hari. Tetap ditanya satu-satu. Tapi mungkin harus dibudidayakan ya kita semacam jagung gitu ya. Rakwak geng nasinya nasi jagung. Kalau kita tuh basa-basinya kita ganti gitu. Basa-basinya tuh yang positif-positif tuh bisa nggak ya? Aku lihat beberapa gitu. Atau doain deh gitu di ya. Instagram pertama tidak menanyakan terkait kapan dengan kapan misalnya. nikah sama udah anak berapa sama nambah anak. Terus aja pekerjaan apalagi sampai ke penghasilan berapa itu nggak boleh, lebih ke sekarang kegiatannya apa? Gitu. Lagi concern apa gitu, lebih gitu. Lagi sibuk apa gitu ya. Kalimat-kalimat positif ini makin ganteng. Gitu udah. Dia gue sampai koma. Kurusan itu nggak boleh. Kurusan, gemukan. Nggak boleh. Dan yang terjadi yang saya alami, kalau misalnya udah tahu nih template-nya pasti bakal banyak yang nanya seperti itu. Biasanya saya ngerem di kamar. Jadi gitu ya. Kunci diri di kamar. Kalau diketok, Irfan mana? Ini di saudara datang. Saling gitu dulu harus saling Itu adalah dosa baru yang mereka buat ya. Itu dia. Dan kita menjaga hati supaya tetap bersih ya. Daripada berdosa, mendingan menyembunyikan diri. Tapi sama. Yang lucu itu kenapa setiap tahun tuh ada aja yang kayak Aku pengen tahu siapa yang pertama membudayakan itu. Lebih kayak gini sih mungkin basa-basi ya. Kalau kita mungkin orang yang udah tahu hal tersebut bikin orang gak enak, mungkin basa-basinya lain. Mungkin kalau saya akan ngobrol gini, gimana kamu pakai BBM merek lama atau merek baru? iPhone seri berapa? Gitu ya. Gitu. Hal-hal kayak gitu sih sebetulnya bisa ya kita hindari atau kita ganti dengan kalimat positif yang tadi kata Santi bilang ya. Gantengan, sekarang ini apa segala macam itu bisa juga semuanya yang cantik-cantik, yang baik-baik gitu ya. Bisa rata-rata gitu. Kalau di luar negeri kayak gimana? Di tempat lain di Indonesia ya. Atau ada strategi nih untuk apa yang harus do and don'ts-nya, kita coba cari kulik ya biar nanti ini masih dalam 1 minggu Syawal kan, siapa tahu masih ada silaturahmi yang lainnya, ada hal ada hal yang juga harus setuju. Jangan sampai kayak saya zaman dulu gitu masih teenagers gitu, karena malas ketemu orang ya, sama kayak Irfan diam di kamar, saya digedor. Abis tamunya keluar, saya disiram air. Dimarahin, pasti masuk dimarahin. Nggak mau. Ada tamunya senang. Energi saya tuh udah habis untuk ketemu orang. Kalau ketemu saudara tapi jangan ditanya gitu, kalau ditanya aku gigit. Jadi orang tuh nggak mau lanjut. By the way, ini satunya belum lagi nanti kan tradisi di Indonesia tuh ziarah kubur. Itu dia. Tapi kalau di negeri sama nggak ya? Nah itu dia, di luar negeri atau mungkin di beberapa daerah di Nusantara ini apakah punya tradisi yang sama soal Lebaran? Kita lihat dengan tayangan berikut ini. Tradisi menarik Lebaran di berbagai negara. Arab Saudi, saat Lebaran Idul Fitri tiba mereka akan mengadakan pertunjukan seni seperti pagelaran teater, pembacaan puisi, parade musik, tari dan bermacam-macam seni lainnya. Setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka makan bersama keluarga dan mendatangi setiap rumah saudara dan tetangganya. Turki, di Turki, Hari Raya Idul Fitri disebutnya dengan Bayram. Orang-orang di sana pun menggunakan pakaian khas yang disebut Bayramlik. Uniknya sholat Id yang dilaksanakan di Turki, yaitu hanya kaum laki-laki saja yang melaksanakan sholat di masjid sedangkan kaum perempuan di rumah. Di Turki pun ada festival gula, di mana mereka akan memberikan coklat, permen, uang koin atau makanan khas Turki. China, perayaan Idul Fitri di China yaitu dengan berkunjung ke makam para leluhurnya untuk memberikan doa. Tradisi ini dilakukan untuk menghormati ratusan ribu umat muslim yang tewas selama dinasti Qing dan revolusi kebudayaan. Sama dengan negara yang lainnya, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka berkumpul untuk bersilaturahmi dan makan-makan bersama. Amerika, masyarakat muslim di sana dalam menentukan satu Syawal yaitu dengan mengabarkan kerabatnya melalui telepon atau internet. Karena mayoritas penduduk muslim di sana merupakan imigran, pakaian yang digunakan pun sangat bervariatif sesuai negara asalnya masing-masing. Australia, Lebaran di Australia dimeriahkan dengan festival multikultur, di mana festival tersebut tidak hanya dirayakan oleh muslim saja, umat non-muslim pun turut meriahkan festival tersebut. Biasanya mereka menjajakan makanan khas negara Australia. Tuh, macam-macam ya. Macam-macam tradisinya dari benua Eropa, Asia sampai ke Indonesia juga ternyata
esensinya sama sih ya, menjalin tali silaturahmi, kemudian berbagi kebahagiaan, tradisi-tradisi yang sudah ada sejak dulu tetap terpelihara sampai dengan sekarang, termasuk ziarah kubur tadi kan ya. Di Bandung Raya ada banyak ya TPU yang memang dibanjiri pada saat jelang Ramadan dan juga Lebaran Sirnaraga, kemudian Ciputra, Pandu, Cikadut, dan yang lainnya sih sama. Tapi ini bagi-bagi rezeki juga nanti para penjual bunga ini juga kebagian tapi rezekinya. Tapi agak terganggu nggak sih pada saat kita pas sedek gitu tuh ada iya sih. Itu nggak bisa dihindari. Iya sih. Dia suka dikasih nggak? Tergantung karena ada aja apa enggak ya? Makamnya ke makam keluarga jadi nggak nemu. Dia nggak nemu itu. Kalau di ke TPU ya. Sirnaraga itu kan luar biasa kan segala macamnya. Akhirnya juga mahal katanya. Iya, mental. Diikutin ya. Diikutin. Bener dong nyampe bulan gitu kan ya. Udah terpaji emang sih hari pertama. Mental. Saya bukan ibu kamu. Ya, mungkin itu kan tradisi sama bapak. Iya ya Bu. Gitu. Saya bukan ibu kamu. Ih, gitu kan. Akhirnya kita jadi kesel juga ya. Ya, mungkin tapi keselnya hilang udah itu. Iya sih. Karena makan bakso. Iya, bakso bener. Iya nggak sih? Atau mungkin tradisinya jadi nanti kan libur Lebaran, pada liburan bareng juga, nggak bakso. Makanya kan sekarang tradisinya bertambah. Velocity kan tahun ini. Joget TikTok. Joget TikTok kan sana tahu. Apa tuh? Karena 1 bulan kita menahan hawa nafsu, makanan apa yang nggak bisa kita makan, hari Lebaran semuanya disikat. Balas dendam. Iya, sampai ada di jam 12 atau jam 1 tuh istilah orang Sunda itu kemerdekaan. Udah nggak bisa tidur. Kemerdekaan. Kebayang nggak kalau misalnya masih ada tradisi datang ke rumah tetangga atau makan lagi ya. Begitu datang lagi. Jangan dulu kepala masuk, cobain dulu ini mah enak pisan bikinan tante, makan satu. Begitu seterusnya. Kan kita tidak boleh menolak rezeki, nggak sopan, makan semuanya. Suka pada makan apa sih kalau misalnya makanan beratnya? Aku paling suka ase cabe sama ini, sama lontong tapi ya jangan sama nasi. Ase cabe sama goreng kentang ya. Sama goreng kentang. Sama goreng. Aduh, pakai pete. Aduh. Santi apa makanan favoritnya? Semuanya ada meja makan saya. Ya kalau kadang Santi mah konsepnya enak banget ya. Karina juga sama. Kalau aku sih yang penting mah gratis. Jadi tiga kategori pada saat kita ingin makan enak banget, gratis, udah langsung. Kalau ditawarin, iya benar. Kalau ditawarin tante mau nggak di ini dong. Kalau nggak ditawarin aku mah langsung gini aja. Ini kayak wangi-wangi rendang ya tante, di mana nih gitu. Iya, kita mau lantaran orangnya ya, dia langsung aja minta ya. Sepatu apa sih? Cepet siapin rendang dulu. Iya, udah diangetin tapi kayaknya udah dingin lagi, angetin lagi ya. Boleh. Yuk. Yuk kita makan. Hore. Udah.